Hujan rintik turun membasahi jalanan kota ketika Sinta tiba di depan gerbang rumah mewah itu. Dengan koper usang dan tubuh yang lelah, ia memandang ke arah bangunan megah berlantai 2 yang berdiri kokoh, bagai istana di mata gadis desa sepertinya. Pagar besi tinggi dan taman yang terawat rapi membuatnya merasa kecil, namun juga kagum. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, Sinta berbisik, "Inilah awal baru. Aku harus kuat." Pintu gerbang otomatis terbuka setelah satpam memberikan isyarat. Sinta melangkah masuk, telapak kakinya basah terkena tetesan hujan yang membasahi halaman depan. Sesampainya di teras, pintu rumah terbuka, dan seorang wanita paruh baya, Ibu Rini, kepala pembantu, menyambutnya dengan senyum tipis. "Masuklah, Nak Sinta. Jangan basah-basahan di luar," ucapnya ramah. Sinta mengangguk sopan. Aroma harum ruangan menyambutnya. Lantai marmer berkilat, sofa empuk, lampu kristal bergantung megah di langit-langit. Semuanya tampak begitu asing. Ia merasa seolah memasuki dunia lain, dunia yang hanya bisa ia lihat di sinetron-sinetron yang kadang ditontonnya di warung kopi kampung. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar menuruni anak tangga. Seorang pria bertubuh tinggi, dengan wajah tegas namun tampak letih, muncul di hadapan Sinta. Dialah Arman, sang majikan. Pria berusia 38 tahun itu menatap sekilas ke arah Sinta dengan tatapan datar, seolah tak benar-benar memperhatikannya. "Ini pembantu baru yang ibu cari?" tanya Arman pada Ibu Rini, suaranya dalam namun datar. "Iya, Pak. Namanya Sinta. Baru datang dari kampung." Arman hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Matanya kemudian kembali ke layar ponsel di tangannya. Sinta menunduk sopan, mencoba menahan gugup. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, bukan karena pria itu tampak menakutkan, tapi karena aura dingin dan jarak yang seolah disengaja oleh sang majikan. "Kerjalah baik-baik di sini. Jangan macam-macam," ucap Arman singkat sebelum berlalu menuju ruang kerjanya. Hari-hari pertama Sinta dipenuhi adaptasi. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar untuk membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan merapikan ruang tamu. Ibu Rini membimbingnya, sementara Arman jarang berbicara padanya. Dina, istri Arman, bahkan lebih jarang lagi berada di rumah. Dina selalu pergi pagi sekali, wangi parfumnya masih tertinggal di udara ketika mobil mewahnya melaju keluar pagar. Sinta sering melihat Arman duduk sendiri di meja makan, menatap kosong ke arah taman belakang. Wajahnya tampak lelah dan murung. Kadang-kadang, Sinta ingin bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi ia menahan diri. Ia hanya seorang pembantu. Namun, diam-diam, Sinta mulai merasa iba pada pria itu. Seorang suami yang tampaknya kesepian di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika Sinta sedang menyapu teras, Arman keluar dengan secangkir kopi. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi hujan yang kembali turun membasahi bumi. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan nada hangat. "Sinta, kamu sudah berapa lama di Jakarta?" tanyanya pelan. Sinta terkejut, tapi segera menjawab sopan, "Baru beberapa hari, Pak. Ini pertama kalinya saya ke kota besar." Arman tersenyum tipis. "Pasti kaget lihat suasana di sini." Sinta mengangguk. "Iya, Pak. Tapi saya bersyukur bisa bekerja di sini." Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang tak Sinta bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, Arman mulai sesekali berbicara padanya, menanyakan kabar, menanyakan apakah Sinta betah. Dan setiap percakapan itu membuat jarak di antara mereka perlahan memudar, meski Sinta sadar, batas itu seharusnya tetap ada. Namun di balik tirai-tirai rumah megah itu, sudah mulai terjalin benang tak kasat mata. Benang halus yang kelak bisa berubah menjadi jerat yang menyesakkan. Rumah itu kini benar-benar berbeda. Meski dari luar tampak sama megah dan tenang, di dalamnya telah tumbuh benih pengkhianatan yang makin lama makin sulit disembunyikan. Arman dan Sinta semakin terjerat dalam hubungan terlarang itu. Tatapan mereka di ruang makan, senyum-senyum kecil yang dulu hanya sekilas, kini mulai tampak jelas. Mereka sudah terlalu larut untuk mundur. Namun, di balik kesibukannya,
Dina bukan perempuan bodoh. Kesibukan dan ambisinya memang menyita waktu, tapi insting seorang istri tetap hidup di dalam dirinya. Suatu malam, ketika ia pulang lebih awal dari biasanya, Dina merasakan ada yang aneh. Rumah terlalu sunyi, namun terasa ada jejak yang tak biasa. Langkah kakinya pelan menuju ruang tamu, matanya tajam memperhatikan sekitar. Namun, ia hanya mendapati Arman di ruang kerjanya, sibuk dengan berkas-berkas. Kecurigaan itu tak hilang. Justru semakin hari semakin mengganggunya. Dina mulai memperhatikan gelagat Arman. Suaminya yang dulu selalu menanyakan kabarnya, kini tampak acuh. Pandangan matanya kerap kosong, dan ia lebih sering di rumah, seolah tak lagi ingin keluar bersama teman-teman bisnisnya. Dina mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Suatu pagi, Dina memutuskan untuk memasang kamera kecil di sudut ruang tamu dan ruang makan. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia ingin membuktikan sendiri apa yang selama ini hanya menjadi prasangka dalam benaknya. Hari demi hari ia menahan perasaan. Sampai akhirnya malam itu tiba, malam yang menghancurkan segalanya. Dina pulang larut seperti biasa, tapi kali ini hatinya berdebar. Sebelum masuk rumah, ia memeriksa rekaman dari kamera kecilnya. Tangannya gemetar saat melihat layar ponsel. Tampak jelas, Arman memeluk Sinta di ruang tamu, mengecup kening gadis itu dengan lembut. Senyum Sinta begitu manis, tapi bagi Dina, itu adalah senyum pengkhianatan. Air mata Dina mengalir, matanya merah membara karena marah dan sakit hati. Selama ini, ia mati-matian bekerja, membangun usaha demi masa depan mereka, tapi suaminya memilih mengkhianati dengan cara sehina ini. Malam itu juga, tanpa menunggu pagi, Dina mulai mengumpulkan bukti lain. Chat Arman yang mencurigakan, catatan keuangan yang mulai aneh, dan semua rekaman yang ia simpan dengan hati hancur. Di kamarnya, Arman duduk termenung. Sinta baru saja kembali ke kamarnya sendiri. Arman menatap kosong ke cermin. Untuk pertama kalinya, rasa sesal menyelinap di hatinya. Ia sadar, ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayang-bayang kesepian mengaburkan logikanya. Sementara itu, Sinta menangis diam-diam. Ia tak lagi bisa menipu diri sendiri. Ia tahu yang ia lakukan salah. Tapi hatinya sudah terlanjur terikat. Dan kini, ia merasa waktu mereka bersama hanya menunggu kehancuran yang akan segera tiba. Malam itu, rumah megah itu tenggelam dalam kesunyian, tapi badai besar sudah menunggu di depan mata. Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa semakin berbeda. Sinta mulai menyadari, setiap langkahnya kini seolah selalu diperhatikan. Tatapan Arman, yang awalnya hanya sekilas, kini sering menetap lama. Sinta berusaha menghindar, menunduk ketika berpapasan, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, diam-diam hatinya pun mulai bergetar setiap kali pria itu ada di dekatnya. Suatu malam, hujan kembali mengguyur kota. Dina, seperti biasa, pulang sangat larut. Kali ini, bahkan hampir menjelang dini hari. Sinta sudah bersiap-siap untuk tidur ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Tapi bukan suara langkah Dina. Itu suara Arman. Sinta, panggilnya, suaranya parau. Sinta keluar dari kamarnya, terkejut melihat Arman berdiri di ruang tamu. Kemeja pria itu kusut, dasi terlepas, dan aroma minuman keras samar tercium. Wajahnya letih, matanya sayu, tetapi tatapannya penuh dengan luka yang mendalam. "Pak, ada apa? Ibu belum pulang, ya?" tanya Sinta cemas. Arman tersenyum pahit. Dia tak peduli. Sinta. Dia bahkan tak menelepon. Sinta tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri canggung, ingin kembali ke kamarnya tapi seolah kakinya berat melangkah. Arman berjalan mendekat, hingga hanya berjarak 1 langkah darinya. "Kau tahu, Sinta, aku lelah. Lelah hidup sendiri di rumah ini, lelah menunggu seseorang yang tak pernah hadir." Sinta menunduk. "Pak Arman, saya hanya pembantu di sini. Jangan bicara seperti itu pada saya." Namun suara Sinta lemah. Hatinya juga diliputi rasa iba, campur aduk dengan getaran aneh yang sulit ia pahami.
Arman mengangkat wajah Sinta perlahan dengan tangannya. Mata mereka kembali bertemu, seperti malam hujan sebelumnya. Tapi kali ini, tak ada lagi yang menahan. Dalam sekejap, jarak itu hilang. Bibir Arman menyentuh bibir Sinta, lembut tapi penuh luka. Sinta terkejut, ingin menolak, tapi hatinya berkhianat. Pelukan itu terasa hangat, menenangkan luka kesepian Arman, tapi sekaligus menorehkan luka baru di hati Sinta. Malam itu, batas yang seharusnya tak terlewati, akhirnya runtuh. Tirai rumah megah itu menjadi saksi bisu persatuan dua hati yang sama-sama kesepian, namun tak seharusnya bersatu. Setelah itu, semuanya berubah. Arman menjadi lebih sering berada di rumah. Dina, yang semakin jarang pulang, tak pernah menyadari bahwa rumah tangganya kini retak tanpa suara. Sementara Sinta, setiap malam menangis dalam diam. Ia tahu apa yang terjadi adalah salah. Tapi rasa itu, hangat itu, terlalu sulit untuk dilawan. Benih cinta terlarang itu kini tumbuh subur, menyelubungi mereka dalam bayang-bayang dosa yang kelak akan menjerat keduanya.